Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Kusuma Dewi dengan NPM B1A021301 yang akan mempresentasikan mengenai hukum pembuktian dengan judul kedudukan visum et repertum dalam hukum pembuktian, yang akan saya tampilkan jurnalnya di bagian sebelah sini. Yang akan saya bahas yang pertama adalah pengertian dari visum et repertum itu sendiri, yang kedua adalah dasar hukum visum et repertum, yang ketiga baru memasuki pembahasan yaitu pembuktian dalam hukum acara pidana, dan yang keempat adalah kedudukan visum et repertum dalam perkara pidana. Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu adalah pengertian dari visum repertum itu sendiri. Apa itu visum repertum? Menurut R.A. Tangranu Miharja SH menulis, pengertian yang terkandung dalam visum repertum ialah dilihat dan diketemukan. Jadi, visum repertum adalah suatu keterangan dokter yang apa yang dilihat dan diketemukan dalam terhadap orang luka ataupun terhadap mayat. Jadi merupakan kesaksian tertulis. Dan menurut R. Suparmono SH menulis, pengertian harafiah visum et repertum berasal dari kata-kata visual, yaitu melihat, dan repertum yaitu melaporkan. Berarti apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter atau ahli yang dibuat berdasarkan sumpah perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar penglihatan dalam pemeriksaan ini, in casu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian atau ahli secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam bagian pembuktian atau hasil pemeriksaan. Umumnya, diketahui pada garis besarnya bahwa visum et repertum adalah merupakan suatu hasil dari keterangan yang dilihat dan ditemukan berdasarkan pemeriksaan yang sebaik-baiknya dari seorang dokter tentang hal ihwal victim yang sudah mati karena kekerasan atau karena akibat penganiayaan, kejahatan yang berhubungan dengan asusila atau perkosaan. Untuk mencapai sasaran pemeriksaan yang efektif, pihak alat negara yang berkecimpung di lingkungan hukum acara pidana seperti polisi dan jaksa juga harus mengetahui atau mempelajari ilmu tabib kehakiman atau ilmu forensik lainnya secara matang, dan patut berkewajiban untuk minta seorang ahli lainnya selain seorang dokter. Yang kedua yaitu adalah dasar hukum visum et repertum. Di sini tertulis ada Visa Reperta Ordonantik 22 Mei 1937 setelah mencabut Ordonansi S92 10006 Junto 22 198 yang tertulis pada pasal 1, visa reperta seorang dokter yang dibuat baik atas jabatannya yang diucapkan pada waktu menyelesaikan penyelenggaraan di negara Belanda atau Indonesia maupun atas sumpah istimewa seperti tercantum pada pasal 2, mempunyai daya bukti yang sah dan perkara-perkara pidana. Selama visa reperta tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditentukan oleh dokter itu pada benda yang diperiksa. Pada pasal 2 angka 1, para dokter yang tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan baik di negeri Belanda maupun Indonesia sebagai tersebut dalam pasal 1 di atas dapat mengucapkan sumpah sebagai berikut. Saya bersumpah bahwa saya sebagai seorang dokter akan membuat pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang dibutuhkan untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan kekuatan lahir dan batin. Untuk pada pasal 2 angka 2, nanti saya akan lampirkan di bagian sini. Yang kedua adalah Rechtsreglement Buiten Westen atau pasal 397 angka 3 Junto pasal 492 ayat 4, yaitu keterangan yang dibuat oleh dokter dan ditandatangani oleh dokter yang bersangkutan. Visum et repertum semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. Dengan demikian, visum et repertum tidaklah dibuat atau diterbitkan untuk kepentingan yang lain. Pembuatan visum et repertum selalu didahului dengan perkataan pro justisia.
Jikalau dilihat menurut sifatnya, maka sifat visum et repertum dapat dibagi dalam 3 macam, yaitu adalah visum et repertum yang dibuat lengkap sekaligus atau definitif, lazimnya ditulis visum et repertum. Visum et repertum sementara yaitu yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit akibat luka-luka karena penganiayaan. Yang ketiga adalah visum et repertum lanjutan. Misalnya, visum bagi si korban yang luka tersebut kemudian meninggal di rumah sakit ataupun akibat luka-luka tersebut dipindahkan ke rumah sakit atau ke dokter lain, melarikan diri, pulang dengan paksa atau meninggal dunia. Lazimnya ditulis visum et repertum lanjutan. Lalu masuk pada pembahasan, yaitu yang pertama adalah pembuktian dalam hukum acara pidana. Pada pasal 183 KUHP yang berbunyi sebagai berikut, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang merasa bersalah akan melakukannya. Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Untuk mendapatkan jatuhan hukuman diisyaratkan terpenuhi 2 syarat, yaitu alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Yang disebut pertama dan kedua satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama. Sesuai dengan ini, maka kita mengatakan adanya keyakinan yang sah atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah. Dengan hanya satu alat bukti saja, umpama dengan keterangan dari seorang saksi, tidak diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian, maka kata-kata alat-alat bukti yang sah mempunyai kekuatan dalam arti yang sama dengan bukti yang sah. Selain bukti yang demikian, diperlukan juga keyakinan hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah. Yang dimaksudkan dengan alat bukti yang dapat dilihat pada pasal 184 ayat 1 KUHP ialah sebagai berikut. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Seperti diketahui, dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak atau absolut. Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Lalu dilanjutkan, dapat disimpulkan bahwa suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi. Umpamanya dengan keterangan hanya dari seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada. Hakim tidak memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperoleh dari alat-alat bukti yang sah terdapat dalam persidangan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang. Umpamanya dalam hal terdakwa tidak mengaku dengan kesekian dari sekurang-kurangnya 2 orang yang telah disumpah dengan sah. Lalu dilanjutkan dengan kedudukan visum et repertum dalam perkara pidana. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah seperti disebutkan pada pasal 184 ayat 1 KUHP, maka jikalau seumpama tidak ada dokter ahli kedokteran forensik, maka hakim masih dapat meminta keterangan dokter bukan ahli di dalam sidang, yang sekalipun bukan sebagai keterangan ahli, tetapi keterangan dokter bukan ahli itu sendiri dapat dipakai sebagai alat bukti dan sah menurut hukum sebagai keterangan saksi. Keterangan dokter bukan ahli tersebut dalam sidang mungkin diperluaskan oleh hakim dan diperlukan juga sehubungan dengan dokter tersebut yang telah membuat dan menandatangani visum et repertum yang dilengkapi dan terdapat dalam berkas perkara ataupun dapat oleh dokter ahli. Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan adalah berarti apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli tersebut dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya penjelasan pada pasal 186 KUHP
menerangkan jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat berita acara pemeriksaan atau BAP. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim pada pasal 186 KUHP serta penjelasannya, atau dapat dilakukan setelah memberikan keterangan ahli. Dengan adanya alat bukti yang ada, maka keyakinan dari majelis hakim mendasari dalam pengambilan putusan majelis hakim. Dengan demikian tidak mutlak menggantungkan putusannya ada atau tidaknya visum et repertum. Teori negatif weight logic tentang pembuktian menentukan syarat alat bukti disertai adanya keyakinan yang diperoleh hakim sebagai unsur-unsur yang memegang peranan penting. Sebaliknya adalah teori positif yang mendasarkan diri hanya kepada alat bukti saja, sekalipun alat bukti tersebut sangat minim. Pokoknya, jikalau ada alat bukti sekalipun satu alat bukti saja, sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, sehingga hanya terikat kepada adanya alat bukti, sekalipun sangat minim, yang ditentukan oleh undang-undang tanpa disyaratkan adanya keyakinan hakim, jadi berlawanan dengan sistem conviction in time. Teori conviction in time menentukan sistem pembuktian ini semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan belaka. Keyakinan hakim menentukan terbuktinya kesalahan terdakwa dan mungkin pemeriksaan alat-alat bukti akan diabaikan. Dengan demikian, menurut sistem KUHP, ketentuan-ketentuan undang-undang tidak boleh dilanggar. Artinya hakim tidak boleh dan dilarang melanggar batas minimum pembuktian, dan hakim wajib atau imperatif mengikuti dan mentaati pasal 183 junto pasal 184 KUHP. Contohnya, ketentuan pasal 185 ayat 2 KUHP yang menentukan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal tersebut dikenal dalam hukum acara pidana dengan istilah unus testis mulus testis, seorang saksi bukan saksi. Pada pasal 183 KUHP diperlukan untuk mencapai batasan maksimal pembuktian guna menentukan terbuktinya kesalahan terdakwa. Hal itu untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang hakim wajib memegang teguh hal tersebut dan dilarang untuk dilanggar. Jadi, kesimpulan dari presentasi saya dengan judul kedudukan visum et repertum pada hukum pembuktian adalah visum et repertum selaku keterangan dalam bentuk yang formil menyangkut hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda-benda yang diperiksa sesungguhnya adalah pengganti barang bukti. Pada dasarnya, keharusan dalam hal pembuktian mestinya orang yang menjadi subjek penganiayaan, pembunuhan, atau kejahatan lainnya dari suatu peristiwa pidana sepatutnya diajukan menjadi barang bukti, seperti misalnya orang yang dianiaya dan mati terbunuh sudah barang tentu menjadi kesulitan dalam praktek. Karenanya orang meninggal atau mayat harus dikebumikan sebab dapat membusuk untuk selanjutnya mengalami proses alamiah hancur menjadi debu dan tanah. Untuk kedudukan visum et repertum dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 huruf C junto pasal 187 huruf C KUHP dengan keterangan ahli sesuai dengan maksud pasal 1 angka 28 KUHP junto 193.7 strip 350 junto pasal 184 ayat 1 huruf B di KUHP. Sekian presentasi tentang tugas mata kuliah pilihan bebas hukum pembuktian dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah dan mengkelirukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.